merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk industri. Dalam usaha kita untuk mencari sumber air yang bisa diandalkan, air tanah muncul sebagai primadona. Kemudahannya untuk didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas yang umumnya lebih baik dibandingkan dengan sumber air permukaan, membuat air tanah menjadi pilihan utama kita dalam memenuhi kebutuhan air. Ternyata, di balik semua kemudahan dan keunggulan yang dimiliki oleh air tanah, terdapat hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah, air tanah seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam memenuhi kebutuhan air kita. Selain itu, pemanfaatan air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita dapat memulainya dari mempelajari siklus air. Selayaknya jenis air lain, air tanah adalah bagian dari sebuah siklus besar yang terjadi di dunia ini. Siklus dimulai ketika air di laut dan sumber lain dipanaskan oleh matahari, sehingga menguap dan membentuk awan. Awan tertiup menuju daratan dan menurunkan air hujan. Air ini kemudian sampai di permukaan dan menjadi beragam jenis air. Sebagian mengalir menuju laut dan badan air lain, sedangkan sebagian lagi masuk ke tanah melalui celah dan pori pada tanah dan batuan di titik resapan. Kamu tahu kan, kalau tanah itu memiliki lapisan yang berbeda-beda? Air hujan yang jatuh ke tanah pertama kali akan sampai pada lapisan ini. Eits, air yang ada pada lapisan ini bukan air tanah loh. Sebagian air dari lapisan ini lama-kelamaan akan merembes ke lapisan berikutnya. Nah, pada lapisan ini memang terdapat air, namun tetap saja itu bukanlah air tanah karena masih ada udara di antara partikel tanah ini. Berbeda dengan lapisan di bawah ini, semua ruang antara pasir, kerikil, dan batu hanya dipenuhi dengan air. Inilah yang kita sebut dengan air tanah. Air tanah ini merupakan satu-satunya sumber air untuk sumur dan mata air. Membuat air tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan dalam rentang waktu usia manusia. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat penggunaan air tanah, lamanya air tanah diperbaharui, dan keterikatannya dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya. Jika menyikat gigi, gunakan gelas untuk menampung air dan matikan keran. Mencuci baju saat baju kotor sudah banyak. Menggunakan kloset dengan teknologi hemat air. Saat mencuci piring, keran tidak dibiarkan mengalir, tapi kumpulkan air terlebih dahulu. Siram tanaman pada pagi hari agar air tidak cepat menguap. Air hujan yang jatuh di genteng atau pekarangan dapat disalurkan ke sumur resapan supaya meresap ke dalam tanah. Air yang masuk ke sumur resapan perlahan merembes ke dalam tanah. Lambat laun, resapan ini akan menambah volume air tanah. Mari kita menggunakan air dengan bijak agar air tersedia bagi kita dan generasi mendatang. Save water for the better future.